everyone, it's Aries and welcome back to my channel. In this video, I'm gonna do a monthly wrap-up. Aku wrap up bulan Agustus. Karena ini, ketika aku ambil video ini tanggal 31. So, ini buku-buku yang aku bakal membahas di video ini. Buku-buku yang aku baca di bulan Agustus. Ada 5 buku. 5 buku itu 3 adalah e-book yang aku pinjam dari iPusnas dan 2-nya lagi physical book. So, tanpa menunggu berlama-lama lagi, inilah August Wrap Up. Buku pertama yang aku baca di bulan Agustus adalah The Last Honest Woman karya Nora Roberts. Karya Nora Roberts ini adult romance. The Last Honest Woman adalah buku pertama dari seri The O'Hurleys. Ini menceritakan tentang Abby. Dia menikah dengan pembalap profesional yang charming, yang kaya raya, yang diidolakan banyak perempuan dan segala macam. Tapi ternyata suaminya mengalami kecelakaan di sirkuit dan meninggal. Sementara itu Abby, dia menjadi janda, dia tinggal di rumah mereka, bukan di rumah mereka yang besar dan tidak tinggal di rumah mertuanya, tapi dia tinggal di rumah mereka yang sedikit ke pelosok dan dia punya peternakan kuda. Pokoknya itu bukan rumah yang kayak rumah super duper mewah gitu, bukan. Tapi dia lebih milih tinggal di rumah di daerah yang agak terpencil kayak gitu, bersama 2 orang anaknya. Kemudian Abby membuat kesepakatan dengan seorang penulis namanya Dylan, which is karakter utama pria. Dia membuat kesepakatan kayak kontrak gitu loh, kontrak, karena Dylan di sini dia berprofesi sebagai penulis biografi. Jadi si Abby membuat kesepakatan, bukan kesepakatan sih, kayak kontrak gitu kan, kontrak yang menghasilkan uang terutama. Dia membuat kontrak dengan Dylan untuk biar si Dylan itu menulis biografi dari mendiang suaminya Abby. Aku lupa siapa nama suaminya, because it's just, I don't know. Aku susah banget ngafalin nama orang. So, si Dylan ini datang ke rumahnya Abby yang punya peternakan kuda itu. Dia stay di sana karena Dylan itu tipikal penulis biografi yang dia kepengen menulis apa adanya, jujur, dan dia nggak mau ada yang ditutup-tutupi, tidak mau ada fakta yang dipoles. Jadi dia stay di rumah Abby dan dia bertekad untuk mengorek seluruh fakta dari mulut Abby. Pokoknya Abby nggak akan bisa bohong sama dia. Itu tekad dia. Dia tipikal penulis yang seperti itu. Jadi dia stay di rumah Abby dan ya bisa ditebak sih sebenarnya ceritanya. Pasti ada adegan-adegan yang memancing chemistry di antara mereka berdua, adegan-adegan romantis. Jadi selama Dylan tinggal di situ, ada kejadian-kejadian yang bikin mereka makin deket. Maksudnya mereka itu Dylan sama Abby dan Dylan sama anak-anaknya. Anak-anaknya Abby maksudnya. Jadi kayak banyak kejadian-kejadian yang bikin mereka deket, yang bikin Dylan lebih mengerti Abby. Tapi kayak Dylan tuh, dia tidak langsung percaya gitu loh sama Abby. Dia selalu berpikir, ini perempuan pasti ada yang ditutupin, ini perempuan pasti bohong, ini pasti bohong yang jadi dia terus mengorek fakta dan segala macam. Sampai aku cuma bisa cerita sampai situ karena ini novelnya nggak terlalu panjang, nggak sampai 300 halaman. Jadi menurut aku novel ini bagus. Ini novel pertama dari Nora Roberts yang aku baca. Karena Nora Roberts itu kayaknya penulis yang hype banget gitu loh. Kayak OG banget. Dan aku belum pernah baca karyanya. Jadi aku kepengen baca karyanya. Lagian kan aku lagi mood banget baca novel adult gitu kan. So, aku nemuin buku Nora Roberts di iPusnas. Dan itu kebetulan buku pertama dari seri ini. So, why not gitu. Buat aku romansnya bagus, romansnya lebih ke romantis. Kemudian karakternya juga aku suka. Meskipun menurut aku Dylan itu agak kasar ya. Tapi untuk karakternya sendiri,
aku lumayan, well, it's still fine. Maksud aku Dylan kasar, tapi kasarnya tuh nggak sampai mukul gitu loh, nggak sampai yang mukul atau yang nendang gitu, nggak sampai kekerasan yang seperti itu. Cuman mungkin lebih ke narik gitu loh, narik terus kayak mojokin gitu kan, mojokin ke dinding, kayak bentar, mojokin ke dinding di sini bukan kabedon bukan kabedon, tapi lebih ke ayo dong Abby, kamu tuh harus jujur. Aku tuh nggak bisa ya nulis kalau misalnya ada fakta yang ditutup-tutupi. Aku maunya kamu jujur, kamu nggak boleh bohong. Kayak gitu sih dia. Menurut aku dia kasarnya kayak gitu, dan menurut aku yang seperti itu sebenarnya masih kasar. Yang bisa satu-satunya alasan kenapa buku ini mungkin bisa dibilang fast paced, karena ya dia cuman nggak sampai 300 halaman, dia cuman 200-an halaman gitu kan. Tapi menurut aku porsi pace-nya masih tetap pas untuk dibaca, nggak bertele-tele. Dan tulisan Nora Roberts kadang-kadang pakai metafora yang aku suka banget metaforanya gitu loh. Nggak tahu kenapa, kayak kalau orang tuh kebanyakan metafora emang bosan. Tapi kalau porsi metaforanya itu pas, jadinya cantik tulisannya. Kalau menurut aku seperti itu. Aku beri buku ini 3 bintang. Ini mungkin baru permulaan karena ya mungkin aku ngeset ekspektasi aku terlalu tinggi untuk tulisan Nora Roberts, dan aku mengharapkan lebih. Tapi balik lagi ke era menulisnya, buku ini ditulis tahun 80-an. Aku nggak tahu ditulis tahun berapa, tapi yang jelas terbitnya di luar. Oh my god, what it is? Oke. Terbitnya di luar itu tahun 80-an, jadi mungkin writing style-nya juga terpengaruh. Buku kedua yang aku baca di bulan Agustus ini adalah Maybe Not, karya Colleen Hoover. Ini buku ke 1,5 dari seri Maybe. Jadi intinya Maybe Not ini bercerita tentang Warren. Warren itu cowok, dan dia tinggal dengan 2 teman cowoknya yang lain dalam satu apartemen. Dan tiba-tiba pada suatu hari dia terbangun ada cewek di situ. Dan dia tadinya nggak setuju kalau cewek itu ikut pindah, tapi salah satu temannya maksa. Pokoknya cewek itu harus tinggal di situ, dan Warren, nama ceweknya Bridget BTW, dan Warren nggak bisa protes, intinya gitu. Dan ya itu tadi, balik lagi ke ini, bentar, aku ceritain tropnya dulu. Ini bukunya Enemies to Lovers romance sama Forced Proximity romance. Jadi kayak mereka kepaksa harus berada dalam satu apartemen kan, dan di sana mulailah ada chemistry yang tau lah ya, romance. Biasanya kalau Enemies to Lovers tuh aku suka, tapi kalau di buku ini menurut aku Enemies to Lovers-nya rada childish, rada kekanak-kanakan. Aku kasih buku ini 2 bintang, dan aku nggak bisa bercerita banyak karena menurut aku, sekali lagi aku mungkin ngeset ekspektasi ketika baca karyanya Colleen Hoover. Aku ngeset ekspektasi mungkin terlalu tinggi, dan buku ini tidak memenuhi ekspektasi aku. Tapi apakah aku akan baca bukunya Colleen Hoover lagi? Tentu saja aku akan baca bukunya Colleen Hoover lagi, karena menurut aku tulisannya itu sebenarnya asik. Cuman kayak eksekusi trope Enemies to Lovers-nya itu loh, kayak childish banget. Aku nggak terlalu, menurut aku agak meh. Segitu aja kalau buku kedua. Buku ketiga yang aku baca di bulan Agustus ini adalah One Hot Scot karya Susan Enoch. Ini adalah buku ke 0,5 alias novela permulaan dari seri Scandalous Highlander. Aku nggak bisa cerita banyak tentang buku ini sama kayak tadi karena bukunya tipis banget. Takutnya jadi spoiler. Tapi yang jelas aku kasih 2 bintang. Ini Instalove. Aku cuma bisa bilang Instalove ya. Aku nggak bisa bilang yang lain, tapi intinya ceritanya tentang karakter utama wanita yang tersesat karena sesuatu dan lain hal yang tidak bisa aku ceritakan konfliknya di sini, takutnya spoiler. Dan dia bertemu dengan salah satu Highlander ini. Mungkin nanti kapan-kapan aku jelasin Highlander itu apa, tapi yang jelas Highlander itu kalau setiap kali ada yang bilang oh this is Highlander romance, itu berarti kalau nggak salah ya, tolong koreksi kalau salah. Kalau Highlander romance itu berarti bukunya itu tokoh utama prianya itu seorang Highlander, orang yang tinggal di Highland, Skotlandia, berarti orang Skotlandia gitu. Well, jadi itu buku ke-3. Buku ke-4 ada yang aku baca.
Ini ternyata buku yang jatuh, buku keempat. Buku keempat adalah When the Duke Was Wicked karya Lauren Heath. Ini trope-nya friends to lovers, friends with benefit, sama ada chronic illness representation, tapi aku nggak akan kasih tahu chronic illness-nya apa. Kemudian aku nggak akan bilang siapa karakter mana yang punya chronic illness di sini. Aku nggak akan bilang, takutnya spoiler. Jadi ini ceritanya tentang karakter utama wanita. Dia seorang debutan. Kalau nggak salah debutan itu kayak perempuan yang sudah cukup umur kemudian diperkenalkan ke halayak ramai lewat pesta, sementara dia juga di situ sekalian mencari pendamping, mencari duke atau apalah gitu. Jadi intinya si karakter utama wanita ini kebetulan dia debutan yang bangsawan yang kaya raya banget. Jadi dia pengen tuh sebenarnya bukan cuma pendamping, tapi dia pengen pendamping yang mencintai dia, bukan cuma mencintai uangnya. Jadi dia minta bantuan sama temennya untuk ngebantu dia mencari pria yang tepat untuk menjadi pendampingnya dia gitu loh. Nah, karena si Lovingdon ini, si karakter utama pria ini adalah semacam, dia bukan bad boy, aku bakal bilang dia lebih ke playboy gitu. Jadi intinya, tapi dia jadi playboy karena sesuatu dan lain hal. Nanti kalian baca sendiri sini emang kalau kalian mau baca. Si karakter prianya ini tadinya dia nggak setuju, tapi ujung-ujungnya dia setuju. Dia mengajari si karakter wanita tuh tipe-tipe laki-laki seperti apa aja yang harus dihindari. Kenapa aku bilang trope-nya friends with benefit? Karena dia tuh ngajarinnya, dia tuh nggak cuman teori gitu loh. Dia tuh kayak, misalnya nih, dia tahu nggak sih, kalau laki-laki itu suka sama kamu, dia nggak bakal ngasih rayuan sejenis ini misalkan. Terus dia praktekin dong rayuannya, dan dia praktekinnya itu, ini bukan spoiler ya, ini kayak cuman detail aja, karena menurut aku ini lucu banget. Dia praktekin acara rayu-merayu itu di kereta kuda. Aku nggak tahu jenis kereta kuda bangsawan itu kayak gimana. Mungkin tertutup, mungkin kedap suara, aku nggak tahu juga. Tapi kalau aku jadi kusirnya dan aku bisa dengar, aku bakal oke. Gitu. Jadi kayak aku pikir friends with benefit gitu loh. Dia ngasih teori, dia ngajarin. Maksud aku kalau ngasih teori yang teori aja, gak usah dipraktekin, Jamal. By the way, buku ini bagus dan menurut aku mungkin aku nggak keberatan sama trope friends with benefit selama eksekusi trope-nya bagus. Di sini nggak masalah, dan trope friends to lovers itu sangat-sangat menarik, nggak kalah menariknya sama enemies to lovers. Aku kasih buku ini 3 bintang karena menurut aku penulisannya biasa aja, oke. Aku nggak yang, bukannya yang nggak suka, tapi juga nggak yang suka-suka banget, biasa aja. Tapi jelas di sini romantis. Aku suka banget cerita-cerita kayak gini karena ini ya balik tadi romantis. Terus ini ada chronic illness representation. Jadi di mana chronic illness, bagaimana tanggapan orang di era Victoria pada chronic illness tersebut gitu loh. Jadi itu sebenarnya nilai ekstra banget buat buku ini. Menurut aku itu nilai ekstra. Buku terakhir yang aku baca di bulan Agustus adalah My Favorite Bride karya Christina Dodd. Ini retelling dari The Sound of Music, tapi ini ceritanya tentang si karakter utama, dia seorang governess. Awalnya aku pikir governess itu semacam governor tapi cewek, tapi ternyata bukan. Governess itu kalau di era ini dia semacam, ini kan historical romance. Governess itu semacam pengasuh sekaligus guru privat. Biasanya dia dibayar dan stay di rumahnya bangsawan gitu loh. Kalau nggak salah sih kayak gitu ya, tapi mohon koreksi kalau salah. Jadi si karakter utama ini governess, dia punya masa lalu yang kelam, tapi dia ditugaskan untuk mengawasi 6 anak dari seorang kapten. Pokoknya istrinya udah meninggal, si karakter utama pria ini istrinya udah meninggal, dan dia sendiri
punya pekerjaan mengurus kriminalitas, jadi dia butuh governess untuk anak-anaknya. Overall aku suka sebenarnya buku ini, nyaris aku kasih 5 bintang karena aku suka. Pertama, aku suka penulisannya, kedua aku suka romansnya, terus aku juga suka interaksi antara si karakter utama wanita dengan anak-anaknya si kapten ini. Jadi hampir aku kasih 5 bintang. Kemudian ada yang enggak aku suka dari buku ini, dan aku nggak akan menjelaskan di sini. Dan aku nggak ada masalah sama adegan steamingnya sama sekali, karena menurut aku it was kind of good, you know. Aku nggak keberatan sama adegan steamingnya. Yang bikin aku ngasih 5 bintang ke buku ini terus merosot, jadi sekarang aku ngasihnya 3,5 bintang karena emang ada yang aku nggak suka dan aku nggak setuju dari buku ini gitu loh. Nama Christina Dodd bakal masuk ke list penulis favorit historical romance favorit aku, karena aku suka tulisannya. Itu dia, aku cuma baca 5 di bulan Agustus, dan menurut aku 5 itu udah banyak sih, karena aku biasanya cuma baca 1 atau 2 atau malah nggak baca sama sekali dalam 1 bulan. Jadi aku pikir this is pretty much it. Jangan lupa like, subscribe, and thanks for watching. Oh ya, kalau kalian punya pendapat sendiri, sudah pernah baca buku ini, silakan tinggalkan komen di comment section. Sekali lagi jangan lupa like, subscribe, dan I'll see you on the next video. Bye!